meskipun gak sampai habis tapi dia pengen ada gradasinya. Artinya apa? Koma hair yang ada tuh biasa gua motong ya, karena di video-video gue sebelumnya udah gua jelaskan kayak gimana cara gua potongnya. Oke teman-teman, jadi gua mau motong koma hair nih. Kayak gimana sih jadinya? Nih kayak gini. Pokoknya simaknya kayak gimana gua cara buatnya. Let's go. Hai, gue Didi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Iya, karena korban COVID-19 korban COVID-19 semakin naik dan meningkat. Jadi hati-hati dan jaga kesehatan kalian. Gak nyambung ya? Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong rambut dengan gaya koma hair. Ya, yang Korean style itu. Oke, kayaknya udah banyak ya video gue tentang koma hair. Yes, dan gue gak bosan-bosan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong koma hair. Dan gue gak klaim cara gue ini cara yang terbenar atau yang terbaik. Setidaknya gue mau share ke kalian bagaimana sih cara gue motong koma hair, dan bagaimana sih gue mengartikan koma hair itu menurut gue, yang belum tentu benar tentunya. Setidaknya gue ngeliat di internet kayak gimana koma hair, dan gue aplikasikan ke rambut customer gue. Iya, gue nggak beranggapan nanti akan sama kayak yang di internet itu, tapi tetap akan ada penyesuaian kayak gimana sih jenis karakter rambut customer gua, karakternya, bentuk wajahnya, dan selera dia, tentunya kebutuhan dia juga harus dipertimbangkan. Karena jadi gini teman-teman, kalau ada customer minta ke gua, "Bang, potong koma hair tapi sampingnya kayak gini ya, depannya kayak gini ya." Jadi kayak gitu-gitu. Jadi gue nggak bisa mengaplikasikan mentah-mentah koma hair yang ada ke rambut customer gue, karena gue perlu mempertimbangkan selera dia, kebutuhan dia juga tentunya. Seleranya, oh dia tuh pengennya kayak gini, sepanjang ini. Kebutuhan dia tuh dia nggak mau terlalu panjang atau terlalu tipis, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi koma hair yang ada dan gue aplikasikan itu tetap mempertimbangkan selera dan kebutuhan si yang punya rambut tentunya. Gue nggak bisa, "Bang, bagusnya kayak gini." Loh, itu belum tentu sama dengan selera dia atau kebutuhan dia. Kayak gitulah ya. Kira-kira kenapa gue buat koma hair tuh jadinya tuh kayak gini. Kebetulan customer gue pengen sampingnya agak tipis, meskipun gak sampai habis tapi dia pengen ada gradasinya. Artinya apa? Koma hair yang ada tuh biasanya nggak terlalu tipis bagian sampingnya, tapi kebutuhan dia atau selera dia itu dia pengen lebih tipis. Entah apapun itu alasannya, mungkin supaya agak lama, atau mungkin dia lebih suka yang gradasi, ya kayak gitu gitulah. Pokoknya tetap selera dan kebutuhan customer itu akan menjadi pertimbangan gue untuk ngebentuknya kayak gimana. Oke, kayak gitu ya. Dan lanjut aja langkah-langkah gue kayak gimana buatnya. Itu yang pertama tadi udah gue parting rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Artinya apa? Gue bagi rambut bagian atas dan bawah dengan cara parting. Untuk bagian belakangnya kalian bisa perhatikan di partingan gue ngebentuk huruf V, atau bisa disebut juga V section, dan gue jepit di situ untuk supaya terbagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, rambut samping dan belakangnya gue buat gradasi teman-teman. Nggak yang sampai taper sih, tapi kalau udah tipis samping dan belakangnya bisa disebut taper. Tapi ini nggak yang sampai taper banget, mungkin bisa gue sebut low taper atau medium taper mungkin ya, karena nggak yang sampai habis banget gitu teman-teman. Oke. Dan
Ya, kali ini gue lagi pakai guide nomor 1. Setelah tadi udah gue buat guideline atau garis pemandu di bagian belakang sebagai panduan gue atau acuan gue memulai gradasi, teman-teman. Nah, gue sebut guideline atau garis pandu dan gue ilangin garis tersebut dengan cara apa? Dengan cara ya gue tadi udah mulai pakai guide nomor 1 dengan levering open dan close tentunya. BTW, paham gak sih apa yang gue mungkin gak paham ya, tapi kalau memang gak paham tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Selain pertanyaan, kalian bisa tulis kritik dan saran. Dan nih, terutama buat teman-teman yang baru gabung nih di channel gue atau di video gue, thank you banget udah menyimak video ini sampai di sini. Terima kasih. Dan seperti biasa, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengklik tombol like dan subscribe karena kalian pasti paham. Gue mau promosi mulu setiap video harus like dan subscribe. Gue yakin ya ketik aja lah ya. Dan thank you sudah mensupport video ini, channel gue ini. Buat teman-teman yang udah setia nonton video-video gue, terima kasih banyak. Kalian memang terbaik mensupport seorang anak bangsa untuk terus berkarya. Enggak teman-teman, gue nggak ada niatan untuk menggurui atau mengajari tentunya. Gue hanya merekam, videoin apa yang gue lakukan dan gue share. Hanya sebatas itu aja. Dan gue berharap bisa belajar juga dari sini karena gue berharap ada yang kasih saran dan kritik yang membangun tentunya untuk gue sebagai bahan belajar ya, karena gue nggak akan berhenti belajar sampai tua mungkin ya, sampai kapanpun selama gue masih di bidang ini ya gue akan terus belajar di bidang ini teman-teman. Artinya apa? Selain gue meng-share apa yang gue lakukan, gue pun berharap bisa belajar dari sini. Karena kalau gue baca dari komentar-komentar pun ada yang kasih saran, ada yang kasih kritik, dan itu gue sangat menghargai sekali. Thank you. Entah saran dan kritik negatif, positif, tapi tetap gue akan memandang dari sisi positifnya. Yaitu apa? Ya gue akan terus belajar tentunya. Oke? Curhat gue sih. Oke, lanjut aja lah ya. Lanjut aja ke tahap berikutnya. Setelah bagian samping dan belakang tadi gue potong gradasi, sekarang lanjut ke bagian atas teman-teman. Nah, motong rambut bagian atas ya udah tinggal gue basahin dan gue tarik ke bawah kayak gitu contohnya, dan gue potong. Nah, patokannya apa? Patokannya adalah baseline teman-teman. Nah, buat yang belum tahu baseline ala gue atau yang biasa gue sebut baseline itu apa, kayaknya kalian mesti tonton video-video gue sebelumnya. Apa itu baseline? Baseline itu garis dasar teman-teman, yang menjadi patokan rambut bagian atas dan bawah. Ya pokoknya garis dasar lah ya. Nah, makanya gue sarankan buat kalian buat kalian yang baru nonton video ini atau yang baru mampir di channel gue sarankan untuk nonton video gue yang lain yang sebelum-sebelumnya gue jelaskan baseline, guideline atau middle line atau garis tengah itu di video-video gue sebelumnya ya. Jadi gue nggak pengen terlalu detail ceritain kayak gimana gue motongnya, karena di video-video gue sebelumnya udah gue jelaskan kayak gimana cara gue potongnya. Oke, dan ya udah, kali ini gue hanya pengen menyampaikan apa yang gue rasakan lah kali lah ya, dan apa yang gue kerjakan. Seperti itu. Sepertinya udah selesai gue potongnya, dan kali ini tinggal gue keringin. Tujuannya gue keringin ini adalah supaya gue tahu karakter rambutnya, arah rambutnya, dan supaya customer gue juga tahu, oh bang, rambut lo kalau udah kering tuh kayak gini loh. Dan ya belum selesai sampai di situ. Nanti bagian ujungnya pun akan gue sasak. Oke, pakai gunting penipis, thinning scissor.
ya gue lebih nyaman menyebutnya itu sasak. Ya pertama kali gue mengenal teknik itu ya teknik sasak. Entah apapun arti sesungguhnya, ya gue yakin kalian pasti paham kalau gue bilang sasak itu ya udah pakai gunting menipis itu. Nah, waktu gue sasak hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Supaya apa? Supaya nanti akan tampak bertekstur dan sedikit mengurangi volume rambut customer gue ini. Karena gue rasa rambut customer gue ini lumayan tebal lah ya, agak tebal. Jadi perlu gue kurangin volumenya dan gue buat bertekstur di bagian ujung-ujungnya. Nah kayak gitu teman-teman. Gue sasak di rambut bagian ujung-ujungnya aja. Dan kalau udah gue sasak ini udah mau selesai kayaknya. Aduh, habis minum jadi cegukan nih gue nih. Yes, gue sasak hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Dan sudah hampir selesai. Setelah ini tinggal gue cuci, gue styling. Kayaknya sampai di sini aja lah ya, gue nemenin kalian. Enggak, gue ngisi voice over ini. Pokoknya teman-teman, gue tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik terutama. Iya dong, supaya gue tahu mana yang perlu gue perbaiki dan mana yang harus gue jadikan pembelajaran. Negatif, positif tetap akan gue cara pandang gue tetap akan dari sisi positif. Apapun kata-kata kalian di kolom komentar. Oke? Sudah selesai motongnya dan tinggal gue cuci dan gue styling. Thank you sudah menyimak video ini sampai di sini. Gue Dedi pakai IE, bukan pakai I pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Pokoknya simak lah ya. Nanti gue kasih video before and afternya. Oke? Thanks dan bye.